Seekor pengemis yang sedang melakukan aktivitasnya. Tidak lama kemudian, datanglah dua seekor preman yang ingin berbuat zalim kepada ia. Kemudian, ketika pengemis itu sedang dizalimi, datanglah satu spesies langka yang menolong seekor pengemis tersebut. Dia walaupun kecil-kecil dia punya hak, Bang. Dia juga manusia sama seperti kita, Bang. Gak ada hak sama dia. Masukin dulu. Aku mau ngebantu. Akhirnya, dengan susah payah, makhluk langka itu berhasil menempatkan dua preman itu. Kemudian, ada serangan tak terduga dari sekelompok mafia yang menewaskan makhluk langka tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arafah, aku lihat dari kejauhan kamu melamun saja dari tadi sampai beberapa bis tujuan sekolah kita pun tidak kau hiraukan. Ada apa? Nisa, bagaimana nih? Rasanya
Hari ini aku tidak ingin masuk sekolah. Nisa, maukah kamu temani aku main untuk hari ini saja? Ya. Ya, tolonglah, mau ya. Baiklah, akan kutemani kamu untuk hari ini saja. Tapi, biarkan aku yang menentukan tempat bermain kita hari ini. Bagaimana? Baiklah. Arafah, kita duduk di bangku taman itu yuk. Oke. Arafah, lihat, aku punya sebuah buku. Berdasarkan resensi, cerita pada buku ini sungguh menarik. Bagaimana jika kita membaca buku ini saja hari ini? Baiklah, kalau begitu kita membaca buku ini bersama-sama ya. Setuju? Oke, aku mulai duluan ya. Hujan di musim kemarau. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bunda. Syifa masih belum masuk sampai hari ini. Sudah 5 hari Syifa tidak masuk sekolah, Bun. Kira-kira kemana perginya Syifa? Mungkin dia mau ke sekolah, Bun. Bus, jangan begitu, tidak baik seperti itu. Sudah, mari kita lanjut belajar. Nisa, kira-kira kemana ya perginya Syifa? Mungkin seperti kamu sekarang. Jangan menyinggungku, Nisa. Baiklah, aku minta maaf. Aku juga penasaran. Yuk kita lanjutkan lagi. Keesokan harinya, ternyata Syifa masuk sekolah. Namun, Bunda Novi memanggil Syifa untuk menemuinya di kantor guru. Kebetulan, saat itu suasananya sedang sepi. Syifa, kemana saja kamu selama ini? Sudah seminggu kamu tidak masuk sekolah. Kamu bolos. Sekarang kamu ingin menjadi anak malas. Sepertinya percuma saja jika saya bercerita kepada Bunda. Lebih baik Bunda tidak perlu pedulikan saya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, maaf jika saya mengganggu. Tapi apa yang terjadi? Saya melihat Syifa keluar dari ruangan ini dengan wajah penuh marah. Dia jadi anak malas sekarang. Karena itu dia bolos sekolah. Benarkah? Apakah Bunda yakin? Entahlah, Bella. Kalau begitu saya pamit dulu, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar kan? Apa aku bilang? Dia bolos sekolah. Sama seperti kamu. Cerita ini belum selesai, Nisa. Baiklah. Saat pulang sekolah, Riri menghadang Syifa di sebuah gang yang tidak terlalu sempit. Jadi, selama ini Syifa dirundung oleh Riri. Namun, tak seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Apalagi, kenapa kamu selalu menggangguku? Apa salahku, Riri? Karena kehadiran di sekolah sangat menggangguku, meskipun kamu tidak bersalah. Kamu bercanda? Apa sadar aku yang telah dirundung olehmu? Kamu berani melawanku, Syifa? Riri, sudah cukup, Riri. Aku rasa tidak perlu sampai seperti ini. Ayo, lebih baik kita pulang saja. Hari sudah semakin sore.
Syifa, tolong maafkan Riri, aku pamit. Keesokan harinya, karena sudah cukup lama Syifa tidak masuk sekolah, maka banyak teman-teman yang sangat merindukan Syifa. Syifa termasuk anak yang sangat baik, sehingga banyak teman-teman yang menyayangi Syifa. Namun, Riri memandang dari kejauhan. Ia merasa cemburu. Di benaknya, ia hanya ingin menjadi siswa satu-satunya yang terkenal di sekolah, bukan orang lain. Mengapa selalu dia yang menjadi pusat perhatian di sekolah? Harusnya aku yang jadi pusat perhatian. Wah, ternyata Riri berbuat seperti itu karena dia cemburu dengan Syifa yang terkenal di sekolah. Kasihan Syifa, dia jadi dirundung karena hal itu. Bagaimana ya akhir cerita ini? Ayo cepat baca lagi Arafah. Saat di dalam kelas, sebelum pembelajaran dimulai, Riri melakukan aksinya lagi. Kali ini, ia melakukan sebuah perundungan verbal kepada Syifa. Sepertinya ada yang sedang bahagia hari ini. Kenapa diam saja? Mana keberanianmu? Atau jangan-jangan sekarang sudah sok kalem karena sudah banyak fansnya. Wah, hebat sekali. Di sekolah kita ada artis loh. Jadi, boleh temani ke kantin? Syifa, ada apa? Kamu tenang saja ya, Bel. Semua baik-baik saja. Apalagi sekarang, tidak cukup kamu menungguku di sekolah. Sampai-sampai kamu bersedia untuk menghadangku di sini. Benar sekali. Kamu tak ingin aku ganggu lagi. Bisa saja, tapi turuti semua keinginanku. Apapun yang kusuruh, kamu harus melakukannya. Sah. Syifa, aku tidak pernah membencimu. Sekali lagi, tolong maafkan kami. Arafah, ternyata perundungan itu memiliki dampak yang luar biasa kepada korbannya. Kasihan Syifa. Betul tuh. Yuk kita berjanji untuk tidak merundung orang lain, apalagi teman kita sendiri. Setuju. Sekarang giliran aku yang membaca buku ini ya. Baiklah. Bunda Novi yang mengetahui kejadian tersebut menghampiri Syifa, memeluk Syifa dengan erat. Kemudian saat pulang sekolah, Bunda Novi mengajak Syifa pergi ke suatu tempat. Di sana terlihat Riri yang sedang sibuk dengan sebuah kotak berisikan tisu yang dikalungkan tepat di lehernya. Sungguh berbeda. Riri terlihat ramah dan baik hati. Itu Riri? Iya. Sesungguhnya dia anak yang baik kan? Tapi kenapa? Entah, mungkin butuh seseorang yang harus disalahkan. Lihat. Ri, kemari sebentar. Ri, Ibu berharap kamu bisa berprestasi di sekolah. Nilai-nilai kamu yang selama ini Ibu lihat masih belum sesuai harapan Ibu. Ibu mohon nak, kamu gak mau kan nasibku sama seperti Ibu? Tapi tidak ada kata tapi. Pokoknya kamu harus punya nilai bagus, peringkat bagus, dan sekolah bagus. Ibu mau kemana? Bu, astagfirullah. Lihat kan? Mungkin itu alasannya.
karena dia cemburu dengan prestasimu. Syifa, saya juga minta maaf atas kejadian waktu itu. Saya tidak bertanya terlebih dahulu mengenai alasanmu kenapa tidak masuk sekolah. Saat itu saya sangat khawatir hingga tidak bisa berpikir jernih. Saya juga minta maaf Bunda karena sudah bertindak tidak sopan terhadap Bunda. Keesokan harinya, ketika di sekolah, tiba-tiba Ita mendatangi Syifa dan Bella. Ternyata kemarin secara tidak sengaja Ita melihat kehadiran Bunda Novi dan Syifa yang sedang memperhatikan Riri dari kejauhan. Akhirnya mereka berdiskusi bersama. Syifa, ada apa Kak? Begini Syifa, kemarin aku melihat kamu dan Bunda Novi memperhatikan Riri dari kejauhan. Ada yang ingin aku bicarakan. Syifa, sebelumnya aku memohon maaf atas apa yang telah dilakukan oleh Riri terhadapmu. Dan aku pun memohon maaf atas diriku sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika Riri merundungmu. Syifa, sebetulnya jika kamu percaya Riri adalah anak yang baik, hanya saja hidupnya cukup tertekan dan terbebani dengan keinginan orang tuanya yang menginginkan lebih dari kemampuannya. Oh, jadi begitu. Jadi sebetulnya dia hanya bingung harus berbuat apa. Kasihan Riri. Baiklah, Kalau gitu, bagaimana jika kita bantu Riri? Bagaimana Syifa? baiklah, insya Allah aku tidak keberatan. Alhamdulillah. Setelah Bunda Novi mengetahui keseluruhan permasalahan anak didiknya, akhirnya dia memutuskan untuk memanggil Ibu Riri ke sekolah untuk bertukar cerita serta pendapat mengenai perkembangan belajar Riri. Lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ibu Riri begitu menyentuh hati. Setibanya Riri di rumah, Ibu Riri mengajak Riri untuk berdiskusi bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riri, boleh kita bicara sebentar? Boleh Bu. Riri, jujur saja, apakah selama ini sungguh berat? Maafkan Ibu nak, Ibu tidak menyangka jika keinginan Ibu sangat membebanimu sehingga tanpa kau sadari kamu merubah perilakumu di sekolah. Maafkan Ibu. Ibu tak perlu meminta maaf.
Justru Riri yang seharusnya meminta maaf. Maafkan Riri, Bu. Riri belum bisa memenuhi keinginan Ibu. Namun, Ibu jangan khawatir. Riri akan tetap berusaha keras untuk menjadi anak yang berprestasi demi cita-cita Riri. Terus doakan aku ya, Bu. Terima kasih, Riri. Seperti Syifa, alhamdulillah. Ternyata happy ending. Kita sekarang tahu, sekecil apapun jenis perundungannya bisa menyebabkan dampak buruk bagi orang lain. Iya, sebesar apapun masalahnya, kita harus tetap bersyukur dan saling memaafkan. Walaupun aku tidak tahu apa masalahmu hari ini, semoga cepat selesai dan tetap semangat seperti Syifa, Bella, Riri, dan Ita. Gimana? Kita jadi bolos hari ini? Sepertinya aku jadi semangat ke sekolah, Sa. Alhamdulillah, betul. Kita harus tetap semangat. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Gimana penampilannya, seru